Ilmu Padi Haris, bener nggak ya? Haris atau Haris ya? Haris atau Haris lali aku ilah. Enak pol. Pokoknya ngaku. Sorry sponsor ya. Bentar ya, komennya nggak kebaca. Tunggu ya gimana? Apa yang suka nggak? Sorry sih mak. Ya wes akeh sing ngundang sampai gak iso maca komenane rek. Ya ampun. Sik yo rek yo. Gak iso maca komenane sing sik bentar. Kenen dibikinkan Palawa Kamar Takak. Halo, mak banyaknya penontonnya bucuk. Sik terputus. Iki enak rek. Enak lagune. Orang jamin sukses mangan roti. Gimana mau nanya apa? Judulnya bukan Wong Cilik rek, tapi Ilmu Padi judulnya itu. Kayaknya rasa enak kan? Ingat perjuangan rek. Aduh aku kudu nangis lah ngomong lagu iki. Aku nangisan soalnya. Aduh lagu ini. Lah kan merah kan? Aduh. Uang sukses dan pom. Kenapa bisa apa terenyuh sama lagu ini? Sama teman-teman, aku dulu juga orang susah kok. Aku dari kecil itu anak jalanan, anjal. Jadi kayak teringat masa lalu kalau dengar lagu ini. Lagu ini tuh yang punya Sadewo. Sadewo itu juga salah satu anak onlineku. Cuman kalau denger lagu itu kayak lagu Ilmu Padi itu kayak keinget masa perjuangan gitu loh. Wes rek aku aduh kawane aku ngrungokno lagu iki. Loh kan, dadi gak karo-karuan kan, mari ngrungokno lagu iki dadi malah nangis ya opo sih? Nangisan soalnya kalau denger lagu Ilmu Padi karena memang dulu kan aku tunawisma, aku udah dari kecil tuh ngamen. Orang tua aku tuh kan pemulung. Pemulung itu kayak cari sampah-sampah bekas. Selain pemulung, orang tua aku juga sempat apa namanya jadi ART. Aku juga sempat jadi ART dulu. Aku sempat jadi ART. Terus aku juga apa namanya ikut yayasan. Kalau kalian cek di Google itu nama yayasannya adalah Yayasan Alit
Yayasan Al itu untuk ini apa namanya, untuk Anjal. Anjal itu adalah anak jalanan. Dulu aku ngamennya itu ada di Siola sama di Blauran. Cuman sekarang kan udah nggak bisa. Dulu aku juga pernah ketangkap Satpol PP itu, kalau nggak 2 atau 3 kali itu aku di Liponsos. Jadi pernah pang-pangan juga sama anak-anak. Tapi sampai sekarang orang-orang juga ngerti kok. Teman-temanku ada banyak di daerah Blauran, karena ngamen di Siola udah nggak bisa kan sekarang. Di Blauran aku masih sering sowan ke teman-teman. Kalau kalian tanya namaku, insya Allah banyak yang tahu. Tapi tanyanya bukan Hesti ya, nanyanya kalian Mbak Delta kayak gitu. Pasti banyak yang tahu Mbak Delta. Tapi untuk ini ya, untuk yang sudah ini ya, umurnya seaku atau yang di atasku. Tapi kalau yang anak kecil-kecil udah pasti nggak ngerti, karena kan bukan di eraku mereka. Itu zaman dulu banget. Ya mungkin orang taunya sekarang, tapi perjuanganku itu ya dari kecil. Tapi aku mengenal Papi Tomli itu dari umur 16 tahun. Aku sejak umur 16 tahun itu udah pacaran sama Papi, dan memang aku hanya lulusan SD. Tapi maksudnya begini, dengan aku yang lulusan SD aja bisa, kalian yang lulusannya SMP, kalian yang lulusannya SMA, S1, S2, S3 harus bisa lebih daripada saya, karena saya aja bisa, apalagi kalian. Tapi ikuti prosesnya. Ketika kalian capek, nggak apa-apa kalian istirahat. Kalian gagal, nggak apa-apa kalian nangis. Terus kalian gagal, kalian berhenti sejenak, nggak masalah. Yang penting kalian tidak berhenti untuk selamanya, karena ketika kalian berhenti untuk selamanya, semuanya game over kayak gitu. Karena sebuah kesuksesan itu perlu yang namanya perjuangan. Sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Mungkin kalian taunya sekarang, tapi aku berjuang itu udah dari dulu. Tapi kembali lagi, setiap masa pasti ada manusianya, setiap manusia pasti ada masanya, dan setiap orang itu mempunyai perjalanannya masing-masing kayak gitu. Tujuannya kita itu semuanya sama, cuman mungkin caranya berbeda-beda kayak gitu. Ketika kita ingin sukses, udah pasti ujiannya banyak sekali. Ketika kamu melihat orang sukses yang ada di sana, kamu jangan tanya, atau kamu jangan bertanya seperti ini, kamu kok bisa sukses? Nah, tapi kamu tanyalah, seberapa berat perjuanganmu, apa yang telah diambil dari dirimu ketika kamu ada di posisi ini. Karena pasti ada sesuatu atau banyak hal yang telah diambil ketika orang-orang itu sukses, dan berkumpullah kalian dengan orang-orang sukses. Karena ketika kalian berkumpul dengan orang-orang sukses, yang kalian bicarakan adalah tentang masa depan, bukan masa lalu lagi kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian berkumpul dengan orang-orang yang positive vibe kayak gitu. Kok aku jadi motivator? Jujur teman-teman, aku itu sebenarnya dari dulu itu sering untuk menerima undangan kayak di kampus-kampus, jadi speaker kayak gitu. Jadi kayak di kampus-kampus itu menceritakan tentang prosesnya atau motivasi untuk walaupun aku memang lulusan SD, tapi aku tuh sering untuk diundang di kampus-kampus untuk memotivasi nih anak-anak muda atau milenial dan lain-lain kayak gitu. Ya begitulah Rek, kadang aku bisa, maaf kepencet ini ya. Ya begitulah, kadang aku bisa bercanda, kadang aku bisa ngomong serius, tergantung tempatnya. Kalian mau bercanda bisa, maksudnya aku bercanda bisa, aku diajak serius bisa, aku diajak sharing bisa, bahkan diajak susah pun bisa, dikarenakan memang aku dari keluarga tunawisma, dan aku berawal semuanya usaha ini bukan dari nol, tapi dari minus. Dari minus nggak enak, utang banyak banget dulu tuh kan. Utang itu kan nggak bisa di bank, udah pasti nggak bisa di bank karena nggak punya rumah dan lain-lain. Utangnya pakai rentenir. Jadi kalau 100.000 udah pasti, dulu tuh kalau 100.000 jadinya 150.000. Jadi kalau kalian utangnya 200.000 nih, jadinya 300.000. Bener nggak? Kalian masih mengikuti itu nggak pada era zaman dulu? Aku nggak ngerti ya sampai sekarang masih ada atau enggak.
Jadi ada bunganya itu 50.000 per 100.000-nya. Jadi kalau 100.000 jadinya 150.000. Kalau kalian utangnya 200.000 itu jadinya 300.000. Pokoknya per 100-nya itu nambah 50, 50, 50. Nah kalau kalian nggak bayar, kalian harus bayar yang 50-nya itu. Nah itu nggak bisa hilang-hilang, sehingga pada zaman dulu itu utangnya ibu bapak itu banyak banget. Dan akhirnya aku menetap di Surabaya. Aku berpikir bahwa aku mempunyai potensi, tapi kedua orang tuaku luar pulau. Ibu aku di Manado, bapak aku di di Privat. Apa sih, di mana sih? Pokoknya luar pulau gitu. Nah kemudian aku di Surabaya itu, kalian bayangin ditinggal orang tuaku dengan utang sebegitu banyaknya. Tapi aku sudah pacaran sama Mas Tom. Aku nggak di Papua, bapak aku di Papua, ya benar, bapakku di Papua. Dan bapakku itu di Papua itu sampai sakit-sakitan, sampai kurus, nggak karu-karuan. Aku bener-bener kasihan. Tapi aku dari situ tuh akhirnya aku, karena sudah pacaran sama papi, aku diajari wirausaha. Awalnya tuh susah, belajar tuh nggak enak, bener-bener nggak enak. Belajar itu sangat tidak enak sekali. Tapi aku berpikir bahwa oke, aku harus menghilangkan hutang ini, karena hidup dikelilingin hutang, dicaci maki, diolokin banyak orang, itu sangat nggak enak sekali. Aku harus keluar dari zona tidak nyaman. Bukan zona nyaman ya, tapi zona tidak nyaman. Kenapa aku bilangnya zona tidak nyaman? Karena dunianya tidak enak, dikarenakan banyak hutang, dicaci maki, inilah itulah. Aku sejak SD itu sering dibully. Makanya kenapa aku nggak sekolah, ya karena yang pertama aku sering dibully, yang kedua memang kondisi orang tuaku tidak punya uang, dan tinggalku itu ada di daerah Amajais. Kalau kalian tahu, dulu itu ada tempat yang dimana Amajais itu daerah Siola atau Penele. Di situ itu sudah digusur dulu. Aku tinggalnya di situ dulu. Ngamennya ada di Siola, ada di situ. Dan itu nggak enak sekali, dikejar-kejar utang. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu sama Papi Tomli dan diajarin, walaupun itu memang nggak cepet ya. Dulu itu eranya itu adalah main Facebook sama BBM. Ini Kak bantu apa ya, lupa aku sampean. Broadcast. Nah, itu sampai BlackBerry kita tuh punya banyak karena ada maksimalnya kayak gitu. Kalian lihat di FB aja masih ada kok. Namanya dulu itu Delfashion ya, bukan Deliwafa. Dari Delfashion menjadi Handmade by menjadi Deli Wafa. Kalau Papi Tomli, kalau kalian tahu di era-era Papi Tomli itu kan punya band. Papi Tomli itu death metal, namanya Razor Blade Terror, mempunyai beberapa album, bisa dicek di YouTube atau di Google. Namanya Papi Tomli itu yang punya Mortalium, benar. Papi Tomli yang punya Mortalium. Emang dulu orangnya emang famous kayak gitu. Papi Tomli, akhirnya aku pacaran sama Papi Tomli, dan Papi Tomli tuh nggak ngerti kalau aku lulusan SD. Tapi aku nggak ngomong juga lulusanku SMA, aku nggak pernah ngomong bahwa aku lulusan SMA. Tapi pada saat itu adalah satu teman aku bilang ke Papi Tomli atau Mas Tom ya, aku bilangnya Mas Tom karena kan belum nikah ya pada saat itu. Ada temen aku bilang bahwa ngapain pacaran sama Delta, karena Delta itu yang pertama orang tuanya mabuk-mabukan, yang kedua Delta itu rumahnya itu ada di gubuk ini Pelampitan, dia nggak punya rumah. Ngapain kamu itu pacaran sama Delta, kan harusnya kamu bisa pacaran sama yang lainnya, wong kamu lo famous. Cewek mana yang nggak mau pada saat itu? Terus akhirnya aku kaget dong. Terus Delta itu juga lulusannya SD. Anjir, takut pak. Akhirnya aku takut kayak aduh diputus sih aku sampai kalau seandainya ketahuan. Nah pada saat itu aku ngiranya diputus. Pas aku dipanggil sama papi, ternyata nggak diputus. Tambah papi bilang, papi bilang ke aku, apa aku gak ngomong nanggung aku ae, nggak apa-apa, nggak usah izin. Tak kira aku diputus rek, ternyata enggak. Akhirnya tambah dikasih motivasi untuk wirausaha kayak gitu. Dan siapa yang ngasih tahu? Dimas. Nah Dimas itu sekarang desainernya Deli Wafa kayak gitu. Dimas namanya, yang rambutnya keriting. Kalau kalian tahu itu dia ini bandnya hardcore, aku lupa namanya bandnya apa, itu juga terkenal juga di Surabaya.
itu flashback ya, maksudnya ya, flashback masa lalu, bahwa sebuah kesuksesan tuh ternyata banyak sekali kegagalan yang dilewati kayak gitu. Itu jadikan motivasi hidup kalian. Dan sampai sekarang kita harus terus melangkah kayak gitu. Iya, Dimas, Dimas benar. Sebenarnya banyak orang yang pengen untuk apa namanya, bikinkan aku buku. Cuman aku merasa bahwa sepertinya masih belum deh, aku bilangnya kayak gitu. Nanti aja, aku masih belum layak sepertinya. Nanti dulu lah. Uang sukses tanpa enggak. Tapi akhirnya aku baik sama Dimas, dan Dimas pun sekarang jadi desainernya Deli Wafa. Baik-baik, aku orangnya enggak pendendam, enggak dendam kok. Tapi Tom Lee alhamdulillah gentle orangnya. Kalau kenal Roni itu 2023 kalau nggak salah ya. Dulu Komal sama Komal sama 6 orang, ya 6 kalau nggak salah, atau 5 orang. Ya aku aslinya Nganjuk. Aku dari Nganjuk, kemudian aku lahirnya kan di Nganjuk, tapi cuman beberapa bulan aja. Karena memang orang tua sering tengkar, ibu aku tuh minggat ke Malang. Terus aku beberapa bulan di Malang, ketahuan juga. Akhirnya ya sudah, ketahuan hidup bareng lagi sama bapak, tengkar lagi, akhirnya ibu minggat ke Surabaya, ketahuan lagi. Tapi yang namanya jodoh ya, ya udah, mau gimana lagi. Dan apakah ibu sama bapakku pisah? Enggak bisa. Tapi sekarang bapak aku sudah enggak kayak dulu lagi. Aku bukan membuka luka lama, tapi kalau seandainya tidak ada kejadian-kejadian yang seperti kemarin, sepertinya aku tidak bisa ada di titik ini. Justru dengan adanya kejadian-kejadian yang kemarin, atau belasan tahun, atau bahkan sekarang umurku adalah 33 tahun, itu sekarang itu bisa menjadikan aku kuat. Kalau tidak ada kejadian kemarin, nggak ada di titik ini seharusnya. Inilah yang akan menjadikan aku kuat. Kenapa aku menjadi orang yang sangat keras sekali? Ya karena aku dari keluarga yang sangat keras. Makanya aku tuh keras sekali orangnya. Tapi aku mencoba untuk tetap, bagaimanapun marwah seorang istri harus nurut sama seorang suami. Aku memang keras, tapi aku mau salah, aku mau benar, aku tetap minta maaf sama suamiku. Karena aku nggak mau ngelangkai kepala rumah tangga. Itu kalau untuk prinsip hidupku ya. Aku bersaudara tiga. Ini sebenarnya nggak banyak aku share ya. 3 cewek semua. Tapi aku nggak mau nge-share di sini lah. Aku awal ketemu sama Papi Tom Lee itu ada di Magnet Zone. Kalau kalian dulu pernah nonton metal-metalan pada tahun 2010, aku sejak tahun 2009 tuh udah jadi penonton kayak metal-metalan, hardcore dan lain-lain kayak gitu. Kayak dulu orang-orang bilangnya itu gigs, ya bener ya, aku lupa lagi. Nah, ketemunya di Magnet Zone. Nah, ketemunya itu tapi di tahun 2010. Karena sebelumnya aku udah punya pacar, kayak gitu. Nah, pacarku dulu tuh anak HC, hardcore kalau nggak salah ya, tapi saya lupa. Nah, aku nggak begitu punya banyak mantan kok. Nah, setelah itu baru di tahun 2010 ketemu Papi Tom Lee di acaranya Papi Tom Lee itu. Di tahun 2010 di Magnet Zone. Ketemu di situ, dia yang punya acara dan dia sebagai gestarnya juga. Aku kaget tuh ngeliat ini orang gondrong ya, kecil kayak gitu. Tapi kayak mana? Banyak kali itu yang minta foto sama Papi Tom Lee. Saya jadi penasaran kan ya. Terus akhirnya ternyata teman aku pada kenal sama Papi Tom Lee. Terus ya udah kenalan, awalnya kayak ya udah kenalan gitu aja. Terus akhirnya lanjut di Facebook tuh. Ya udah akhirnya lanjut di Facebook, bla 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 dan lain-lain. Udah
nggak sampai beberapa bulan, kayaknya sebulan aja langsung pacaran sama Papi Tomli, udah gitu. Dan Papi Tomli tuh tipikal orang yang sangat cuek sekali, tapi dia tuh selalu sejak pacaran tuh selalu memotivasi aku, karena Papi Tomli itu dulu itu sebelum pacaran sama aku dia sudah berwirausaha. Jadi dia itu dijulukin ini apa namanya, juragan stiker. Kalian cek di FB-nya, namanya masih ada kalau nggak salah, Tom Razor Blade Terror Juragan Stiker. Jadi dia itu yang bikin stiker-stiker band yang ada di Surabaya, bahkan di luar kota, sama distro-distro. Banyak distro-distro yang dibikinkan stikernya, yaitu dari produksiannya Papi Tomli kayak gitu. Yang stiker yang ditaruh di helm-helm tuh loh. Zaman dulu itu kan ya di 2009, 2010 kalau helmnya nggak full, yang kalau helmnya nggak full stiker nggak masuk, jadi arek-arek kayak ngono. Jadi Papi Tomli rata-rata. Nanti aku kapan-kapan aku iniin ya, aku videoin ya, apa namanya, di Mojokerto itu sepertinya masih ada banyak band yang pernah dibikin sama Papi Tomli. Band-bandnya ada banyak di pintu-pintunya kayak gitu. Dibikin film pendek, aduh nggak segampang itu bikin film pendek mbak. Aku merasa bahwa diriku masih belum layak lah, nanti dulu aja. Suatu saat nanti ya. Iya dulu suami helmnya banyak stiker mie, iya benar, pada zaman dulu banyak banget stikernya. Terus juga sering luar kota kayak gitu. Terus dari situ akhirnya aku kayak, karena papi berwirausaha, aku sering sering diajak untuk nganter-nganter apa namanya stiker band, stiker apa namanya ini stiker distro. Kalau kalian tahu salah satunya itu Romusa, ada yang tahu nggak di Surabaya? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang orang Surabaya kah? Romusa. Salah satunya itu. Aku soalnya orangnya lumayan tumpul ya untuk ingetanku ya. Iya tahu, banyak yang tahu kan. Ya kalau Papi Tomli itu yang punya Mortalium. Tapi Papi Tomli itu tidak menampak. Yang menampak itu malah Mas Gary, kalau kalian tahu, yang banyak ininya, yang banyak tatonya. Kalian cek di Google aja. Mortalium nanti pasti muncul. Sepultura dan lain-lain banyak lah. Aku nganjuknya Warujayeng. Siola saiki apik. Dulu Siola itu ada Ramayananya. Terus Siola itu dulu jualan kaset-kaset atau CD-CD gitu loh. Sekarang Ramayana udah nggak ada, CD-CD-nya udah nggak ada. Sekarang udah tutup, tapi sekarang tuh kayak dijadikan ini ya. Apa namanya? Kayak museum ya, sama untuk ini KTP atau SIM kalau nggak salah. Lali aku. Aku Warujayangnya ini Sumber Kepuh. Sumber Kepuh guys. Iya Warujayang Sumber Kepuh, Kota Angin. Aku kelahiran dari situ. Gemblongan, bener. Gemblongan itu yang di depan. Kalau Gemblongan itu yang banyak orang Maduranya. Aku yang di sebelah kirinya. Itu gubukku di sana. Benar sekali, dulu aku nikahnya itu di Flamingo. Itu pun pakai uang kita berdua. Ada papi tak. Bentar ya, aku tak ke atas. Ada tamu. Papi Tomli.